Sekarang sudah di daerah Ciater. PTPN berapa ya? Angka Romawi saya nggak tahu angka Romawi. Kebun Ciater. Kita lihat bagaimana kondisi Ciater Lembang sekarang setelah pembongkaran bangunan-bangunan liar. Ternyata rumah-rumah yang permanen pun dibongkar juga ya. Kirain saya kalau permanen seperti gini tidak dibongkar, alias punya sendiri gitu. Ternyata mungkin bangunan liar juga. Bangunan tanpa izin. Walaupun di sini banyak kenangan ya, tapi kalau melanggar ya gimana lagi ya, walaupun kasihan gitu sama pedagang-pedagang di sini. Cuma ya gimana, mereka melanggar. Oh, kondisinya sudah rata. Setelah seminggu bolu susu Lembang pakai mobil jualannya. Wow, sudah rata sekali. Apakah akan ada pelebaran jalan? Kalau iya mungkin sangat bagus ya, karena jalan ini kekecilan untuk kalau ada bus atau truk gede. Penerangan jalan sudah dipasang. Jalannya masih bladus ya di daerah sini. Kalau di depan udah agak lumayan tuh, udah di hot mix, super mulus seperti di video saya sebelumnya yang Satmori Lembang 2 minggu ke belakang ya. Masih belum dibongkar sepenuhnya tuh. Dua anak cukup. Jalan Lembang Ciater ini entah jalan provinsi atau jalan nasional ya. Jalan provinsi sih kayaknya, jalan daerah. Banyak sekali ya warung-warung di sini. Mungkin kurang lebih ada 50 unit mungkin, kurang lebihnya. Di depan pun masih banyak. Nah, di sini dulu ada, sini juga ada dulu. Ya mungkin lebih, mungkin dari 50, lebih dari 50. Nah, di sini di bagian kanan kalau nggak salah ada warung-warung yang agak gede, itu dibongkar juga sepertinya.
warung-warung kecil ya. Yang gede itu di sana nanti. Yang parkirannya luas. Sini kan dibongkar juga tanpa terkecuali. Udah nggak sabar akan jadi seperti gimana kalau udah beres semua. Kalau jalan ini udah lebar banget ya. Nggak perlu pelebaran jalan lagi sih kayaknya kalau ini. Kita menikung mania dikit. Sudah rata semuanya. Nah, kalau ini sudah benar-benar rata ya. 1 minggu kemudian sudah benar-benar rata. Begitupun ini dan situ. Nah, kalau Ciwidey bagaimana tuh kondisinya? Kan banyak juga tuh warung-warung jongko-jongko seperti di Lembang ini, di Ciwidey itu. Entahlah ya, kita serahkan saja ke KDM. Cuma ya kasihan aja dan apa ya, sepi aja gitu kalau malam-malam nggak ada warung. Kalau lewat sana, kalau bahasa Sundanya itu keeng ya, sepi. Kalau ada warung kan minimal ada penerangan dari warungnya gitu. Sepertinya sih Ciwidey juga kena sih. Kalau Lembang kena. Dulu awal-awal kan itu puncak ya, puncak Bogor yang kena rata. Sekarang Lembang, kemungkinan besar daerah-daerah lain juga yang banyak bangunan liar akan ditertibkan ya. Walaupun kasihan, tapi ya gimana lagi, mereka melanggar. Moga aja ada rezekinya ya, bisa berdagang di tempat lain. Biasanya kalau pagi udah ada masih ada fotografer ya. Sekarang udah pada pulang ya, karena udah mau jam 12 ini. Sekarang itu wisata lebih rame ke
Ciwidey ya, karena jalannya super mulus. Sebelum Ciwidey jalannya mulus, wah Lembang itu macetnya luar biasa. Biasanya di sini itu udah macet ya kalau weekend, Sabtu Minggu itu udah macet kalau di sini. Sekarang sih udah lenggang ya jam segini. Kalau dulu sih yakin macet. Macet sampai Setiabudi. Sekarang sih lenggang ya. Lancar. Mulai padat, ada kepadatan di sini. Biasanya sih karena ada perempatan desa aja di sana, macet di situ. Cilumber. Cuaca udah agak mendung. Mudah-mudahan jangan dulu hujan ya Allah. Karena saya mau COD ke Cimahi. Mungkin saya akan rekam perjalanan ini sampai baterai habis aja sih. Walaupun baterai masih ada stok 3 lagi yang masih full. Tapi kan kalau shoot jalan ini ya semua orang juga tahu lah, semua warga Bandung terutama pasti tahu.
Ya sekarang mah kita sambil ngoceh aja lah. Sambil ngoceh ngomongin apa? Kita ngomongin soal knalpot. Saya ini pakai knalpot ori ya, yang tadinya pakai free flow karena pengen main aman ya. Tenaganya emang agak tersendat dikit ya, kurang keluar. Karena lubangnya itu kalau knalpot standar itu kecil sekali ya. Tapi tenaganya terasa jauh. Nggak terlalu jauh sih, cuma terasa ada perbedaan dibanding pakai free flow. Walaupun positifnya pakai knalpot ori itu torsinya ngisi ya, torsi awal itu ngisi, tapi tarikan atasnya kurang nendang. Kebalikannya kalau pakai knalpot free flow atau racing atau bronc, apalah namanya itu, torsi bawahnya itu agak loyo. Nah, baru tenaga atasnya baru yahut sampai ke limit 12.500 rpm. Kita lewat Puncrut aja lah, karena biasanya suka ada polisi di pasar Lembang itu, di pertigaan. Walaupun pakai knalpot standar, tapi kan saya nggak pakai spion sama plat nomor depan nggak ada. Ada sih di bagasi itu, tinggal ditempel. Saya copot ya karena apa? Kelihatannya nggak enak aja kalau di video gitu. Karena kalau pakai motor ini saya nggak pernah lihat ke belakang sih. Kalau walaupun lihat ke belakang ya nengok aja gitu. Lebih enak nengok dikit, ngintip. Suara knalpotnya suara khas mesin overbore ya, mirip-mirip seperti Satria FU karbu ya, karena emang Satria FU juga kan pakai knalpot yang sejenis ya, ditambah mesinnya pun, konfigurasi mesinnya pun sama overbore, lebih besar diameter daripada stroke, daripada langkah. Sebetulnya
Saya pun pengen punya Satria FU gitu. Untuk koleksi aja motor-motor tua ramping gitu. Sekali lagi saya kan suka motor-motor tua. Satria FU itu kan udah termasuk motor tua ya. Udah di atas 15 tahun kalau yang CBU Thailand itu yang awal keluar. Tapi ya Satria FU yang CBU ya, yang masih pakai kickstarter tanpa elektrik starter, itu sih yang saya pengen. Karena bentuk headlamp bodinya itu mengalir gitu, enak dipandang, gak seperti Satria FU Barong. Kalau menurut saya Satria FU Barong nggak enak dipandang ya, headlampnya terlihat aneh gitu. Kalau yang CBU itu kan kayak Suzuki Cool ya, kalau yang 2 tak itu. Nah itu mantap, desainnya itu selaras gitu, mengalir. Nah kita lihat lewat Puncrut, di depan belok kiri. Lalu setelah Puncrut kita lewat ke Dago atas Pakar. Nah, lalu ke Cikutra. Lebih dekat ke situ sih kalau ke rumah saya di Bandung Timur ya. Sekolah itu ada yang masih sekolah ya Sabtu ya, tergantung sekolahnya ya kayaknya. Kalau anak saya sih SMP Sabtu Minggu libur, jadi cuma Senin sampai Jumat aja. Begitupun pas SD-nya sama, Senin sampai Jumat aja. Saya antar jemput tiap hari, daripada meski bayar ongkos angkot atau ojek online, lebih boros sih. Apalagi setelah naik angkot harus naik ojek lagi anak saya. Rumah saya kan di atas ya, di Bandung Timur atas. Ojek online nggak bisa masuk. Walaupun ojek online yang kalau yang berani itu diterabas aja sih, asal jangan pakai atribut. Bandung Timur itu zona merah bagi ojol. Kalau angkut penumpang ya, kalau makanan atau paket sih aman-aman aja ya, selama nggak penumpang pasti aman. Nah kalau rumah di Bandung Timur itu yang di atas-atas itu minusnya itu apa ya, kalau misalkan nih motor rusak atau motor lagi di bengkel nih, kita inepin motor di bengkel, transportasinya itu susah.
mesti nunggu ojek yang lewat, karena rumah saya nggak ada pangkalan ojek ya. Mesti tunggu ojek lewat, atau kalau mau instan ya ojek online. Cuma kan beberapa driver nggak mau karena zona merah, sering di cancel. Biasanya saya deal-dealan aja dulu dari awal di chattingnya, Kang jangan pakai atribut. Misalkan saya mau ke bengkel ya, ngambil motor nggak pakai atribut, bisa. Kalau dia deal bisa, paling nanti ya saya tambahin lah gitu, tambahin goceng-goceng aja malah. Kebanyakan sih takut ya, ngejemput atau nganter ke Bandung Timur itu. Nah, turunan ekstrim di sini tuh. Banyak sekali bau hangit. Bau hangit kopling mobil sama kopling truk. Biasanya di sini kalau lagi padat-padatnya gitu. Karena cuma lumayan curam ya. Kalau boncengan aja pakai Matic 110 cc ke sini ya kedodoran. Kalau nanya ke sana, kalau sendiri sih masih aman. Engine brake. Nah, kalau pakai gigi sih enak ya, tinggal engine brake aja, nggak usah pakai rem segala, rem dikit aja. Oke, gas. Kendaraan paling menghambat truk bus, aduh males banget tuh kalau di belakangnya. Slow, udah gede slow lagi. Tapi ya mau gimana lagi ya.
nggak bisa ngebut kalau truk. Wes, mau kemana wes? Jalannya sudah mulus ya di Puncurut ini. Nah, kita Piadago Lembang. Jalannya brutal. Kalau nggak salah bulan-bulan kemarin ya, kalau nggak salah di sini tuh ada kasus begal ya saat malam, karena emang sepi dan gelap sekali di sini kalau malam itu. Usahakan kalau malam jangan lewat sini lah, mending lewat sana tuh, lewat Cimbuleuit lebih rame. Kalau siang mungkin maghrib jam 7 masih oke lah. Kalau di atas itu kayaknya mending lewat Cimbuleuit lah. Dari dulu jalan ini nggak pernah mulus-mulus ini.